Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farid Alusni. Saya di sini akan membahas tentang civil society. Sebelum lebih jauh kita mengenal civil society, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kenapa kita harus belajar civil society. Civil society merupakan sebuah konsep yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno, kemudian diadopsi oleh negara barat, dan sekarang negara kita, negara Indonesia juga menganut konsep civil society. Kenapa? Karena konsep civil society merupakan sebuah komponen yang bisa memajukan dan juga meningkatkan demokrasi yang ada di dalam suatu negara. Karena demokrasi merupakan sebuah sistem di mana kedaulatan rakyatlah yang menjadi utama, dan civil society merupakan sebuah lembaga yang mewadai segala aspirasi, segala wacana, ide-ide, gagasan, dan segala macam keresahan masyarakat yang kemudian disampaikan ke pemerintah. Merupakan sebuah cara yang sangat baik sekali untuk kemudian meningkatkan dan memajukan sistem demokrasi. Nah, menurut Henningsen, civil society merupakan pengelompokan warga negara yang dengan bebas dan egaliter mampu untuk menyuarakan wacana dan juga praksis di dalam berbagai permasalahan masyarakat secara luas. Dan civil society ini harus dibedakan dari entitas-entitas tertentu, ras-ras suku tertentu, atau kemudian klan-klan tertentu yang hanya egois mementingkan kepentingan pihaknya sendiri. Karena civil society merupakan gabungan daripada paham-paham masyarakat untuk kemudian menyatukannya sebagai bentuk kepeduliannya terhadap negara. Civil society juga memiliki kemandirian untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, baik dari pihak politik maupun pihak negara. Nah, pengertian mendasar atau perbedaan mendasar dari civil society ini sendiri dapat kita temukan dalam berbagai macam pengertian civil society menurut paham beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Aristoteles yang memaknai civil society sebagai politike koinonia atau masyarakat yang memiliki ruang untuk ikut andil dalam politik, ekonomi, dan juga pengambilan keputusan yang ada di dalam suatu negara. Ketika kita menganut paham civil society menurut Aristoteles, maka civil society ini harus merupakan masyarakat yang sudah memiliki kemampuan penguasaan atau keahlian di bidang-bidang tertentu. Dan Adam Smith mengerucutkan pengertian civil society sebagai kegiatan ekonomi yang terpengaruh dari perubahan dan juga perkembangan pasar. Secara tidak langsung, dia mengartikan bahwasanya civil society hanya bisa diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas atau masyarakat kolonial. Nah, kemudian Thomas Paine memiliki pendapat yang berbeda, bahwasanya civil society haruslah menjadi lembaga antitesis negara, karena menurutnya civil society adalah lembaga untuk membebaskan ekspresi masyarakat dalam mengekspresikan kepribadiannya dan juga mengungkapkan berbagai macam aspirasi serta ide-idenya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Nah, itulah beberapa perbedaan mendasar dari paham civil society dari barat maupun dari Yunani. Ketika kita memahami civil society dari pandangan cendekiawan muslim, maka ada cendekiawan muslim yang bernama Anwar Ibrahim. Dia memaknai civil society sebagai sistem sosial yang tumbuh dan berkembang melalui prinsip-prinsip moral yang mengatur kebebasan individu dan juga keseimbangan bermasyarakat. Lebih dalam dari makna itu, kemudian Azu Mardi Azra maknai civil society sebagai lembaga yang bertanggung jawab
untuk mengembangkan kualitas masyarakat supaya bisa menjadi masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang beradab dan berkeadaban. Dan juga dituntut di situ masyarakat sipil harus memiliki rasa toleransi yang tinggi dan juga bisa untuk menerima perbedaan-perbedaan paham politik yang berbeda dari pandangannya. Nah, dari perbedaan tersebut itu bukan menjadi permasalahan bagi kita untuk kemudian civil society ini itu harus tentang ekonomi, civil society ini itu harus tentang politik, tidak. Tetapi dari perbedaan tersebut itu harus bisa menjadi pembangkit semangat kita untuk mendirikan civil society yang benar-benar bisa mendirikan kontribusi, bisa memberikan kontribusi aktif terhadap demokrasi. Karena pada hakikatnya fungsi daripada civil society yang pertama yaitu sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, yang kedua sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah, yang ketiga sebagai lembaga yang memberikan saran-saran konstruktif untuk kemajuan negara. Oleh karena itu, kultural yang dimiliki oleh civil society memiliki 5 prinsip. Yang pertama yaitu demokrasi, yang kedua ruang publik, yang ketiga pluralisme, yang keempat yaitu toleransi, yang kelima keadilan sosial. Sistem demokrasi merupakan hal yang sangat penting bagi civil society, di mana mereka berdua saling berkaitan dan sangat saling keterhubungan. Ketika civil society ini ada dalam negara yang demokrasinya sudah bagus, negara yang dalam proses penerapan demokrasinya ini sudah dengan baik, maka civil society ini juga bisa beradaptasi untuk membantu memajukan demokrasi. Tetapi ketika demokrasi di negara ini buruk, maka civil society ini juga perlahan akan mengikis dan juga akan hilang. Yang kedua yaitu wilayah pabrik atau ruang pabrik, di mana masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pemakaian fasilitas publik. Dan pengertian lain dari ruang publik adalah masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa ada pembatasan. Karena apa? Ketika masyarakat ingin memberikan suara dan ruang publik itu kemudian dikunci, ditutup, dibatasi, maka yang terjadi adalah tidak keterbukaan informasi, tidak ada pengkritisan terhadap suatu hukum-hukum yang dianggap tidak sama dan tidak kemudian mewakili kepentingan rakyat secara umum, kepentingan sosial. Tidak ada yang mengkritisi, dan dikhawatirkan ketika ruang publik ini tidak ada, maka masyarakat bisa dengan mudah kemudian dipengaruhi oleh paham-paham sosial politik. Yang ketiga yaitu pluralisme, di mana kita meyakini bahwasanya perbedaan yang ada atau kemajemukan yang ada di negara kita merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kontribusi positif bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yakni toleransi, di mana toleransi ini merupakan sebuah konsep yang sudah lebih dalam daripada pluralisme. Ketika pluralisme hanya bentuk keyakinan bahwasanya ini perbedaan, maka saya harus menghargai perbedaan, maka di toleransi lebih dalam lagi harus bisa membuat pergaulan yang menyenangkan walaupun antar beda pemahaman. Yang kelima yakni keadilan sosial, di mana keadilan sosial ini haruslah menghilangkan sebuah monopoli, sebuah dominasi oknum-oknum tertentu yang dapat menunggangi kemudian kepentingan masyarakat, sehingga kepentingan yang dialibikan, dianalogikan sebagai kepentingan masyarakat sebetulnya adalah kepentingannya sendiri. Itu harus dihilangkan, karena keadilan sosial adalah keadilan yang bisa dinikmati masyarakat secara umum. Nah,
kemudian problem yang ada di masyarakat sipil atau civil society, yaitu semakin banyak civil society yang ada di negara kita, maka di situ juga menjadi sebuah tantangan. Karena apa? Karena kecenderungan mereka terhadap paham-paham mereka sendiri terhadap civil society atau lembaga yang diikutinya itu kemudian menjadi nilai negatif. Ketika ada ketersinggungan, ketika kemudian ada perbedaan pendapat, maka dikhawatirkan akan adanya pertengkaran, akan adanya pemecahan di dalam civil society, di dalam antar lembaga-lembaga yang ada di civil society itu sendiri. Itulah problem yang kemudian menjadi masalah di negara kita ini. Banyak sekali civil society, mulai dari kalangan remaja sampai kalangan dewasa, banyak sekali. Tetapi apakah itu merupakan civil society yang good civil society atau civil society yang bad civil society? Apa sih itu good civil society? Good civil society merupakan civil society yang kemudian bisa memobilitasi semua aspirasi rakyat menuju pemerintah, dan juga kemudian bisa memberikan wadah bagi pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, bisa meyakinkan, bisa menjaminkan kepada masyarakat bahwanya demokrasi adalah satu-satunya aturan main yang ada di bangsa kita ini. Dan yang selanjutnya yaitu dikatakan sebagai good civil society adalah ketika civil society ini melakukan fungsi pengawasan terhadap semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Dikatakan bad civil society ketika civil society hanya sebagai ajang penggembor-gemboran hegemoni entitas tertentu, sehingga yang dikhawatirkan bukan suara masyarakat luas, sehingga yang dikhawatirkan bukan kemudian suara sosial yang diungkapkan, tetapi suara entitas tertentu yang diungkapkan ke dalam pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin ini sebagai bahan pembelajaran bagi saya pribadi untuk terus memperkaya hasanah keilmuan saya. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.